Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afina Fitri akan melanjutkan pembahasan sebelumnya terkait materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, yaitu tentang pergerakan elektron pada uji daya hantar listrik. Pergerakan elektron pada uji daya hantar listrik ini merupakan hal yang bersifat mikroskopis. Pada percobaan ini, dua elektroda yang terhubung ke sumber listrik atau baterai dimasukkan ke dalam larutan. Akibat adanya aliran listrik, masing-masing elektroda akan membentuk elektroda negatif atau elektroda yang bermuatan negatif, yaitu katoda, yang akan melepas elektron, dan elektroda bermuatan positif atau disebut anoda yang akan menangkap elektron. Saya ulangi, akibat adanya baterai atau sumber arus listrik membuat elektroda-elektroda ini menjadi bermuatan. Nah, elektroda yang bermuatan negatif akan cenderung untuk melepas elektron, karena elektroda yang bermuatan negatif ini kaya akan elektron, sehingga cenderung untuk memberi atau melepas elektron. Dan di sisi lain ada elektroda yang bermuatan positif atau anoda itu memiliki kecenderungan untuk menangkap elektron, karena elektroda positif ini miskin akan elektron, sehingga cenderung untuk menerima atau menangkap elektron. Di sisi lain, karena elektroda ini dimasukkan ke dalam larutan, nah, ketika larutan tersebut adalah larutan elektrolit, maka di dalam larutan itu terdapat ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ketika dimasukkan elektroda yang bermuatan itu, ion-ion yang awalnya bergerak bebas akan bergerak ke masing-masing elektroda. Dalam hal ini, ion-ion positif itu akan bergerak menuju elektroda negatif, dan untuk ion negatif akan bergerak menuju elektroda yang bermuatan positif. Dalam hal ini, apa yang terjadi? Kita sudah tahu bahwa elektroda yang bermuatan negatif ini itu kaya akan elektron, sehingga akan memberi atau melepas elektron. Nah, siapa yang menerima? Yang menerima itu adalah ion-ion positif di sini. Karena ion positif itu miskin akan elektron, jadi akan menerima atau menangkap elektron dari elektroda negatif ini. Dan sebaliknya, kita juga tahu bahwa ion negatif itu kaya akan elektron. Ion-ion negatif ini kaya akan elektron, sehingga akan melepas elektron, dan yang menerima adalah elektroda positif di sini. Jadi terjadi serah terima elektron antara ion-ion dengan elektroda. Dan perlu diingat bahwa positif itu selalu berkaitan dengan negatif. Seperti satu pasang, ada positif dan ada negatif. Dan yang perlu diingat, positif itu berarti miskin elektron, sehingga cenderung menangkap atau menerima, dan yang negatif ini cenderung kaya akan elektron, sehingga memiliki sifat melepas atau memberi elektron. Nah, selanjutnya anoda atau elektroda positif akan menyalurkan elektron ke katoda atau elektroda negatif dengan melewati lampu, sehingga lampu menyala. Dalam hal ini, elektroda positif itu akan menyalurkan elektron ke elektroda negatif. Di sini ya, elektroda positif akan menyalurkan elektron ke elektroda negatif. Tadi saat menyalurkan
elektron atau listrik ke elektroda negatif kan melewati lampu. Nah, ketika ion-ionnya banyak sehingga aliran atau daya antar listriknya kuat, mampu membuat lampu menyala dengan terang. Ketika ionnya sedikit sehingga daya antar listriknya pun kecil atau lemah, maka lampu di sini akan menyala redup atau bahkan tidak menyala. Seperti itu. Jadi, aliran elektron terjadi akibat adanya pelepasan dan penerimaan elektron dari ion negatif dan ion positif. Inilah yang menimbulkan adanya arus listrik. Aliran elektron yang menyebabkan arus listrik akan terus terjadi hingga anion dan kation pada larutan elektrolit itu habis. Nah, hal ini yang menjelaskan mengapa banyaknya ion yang dihasilkan sebuah larutan mempengaruhi kekuatan daya hantar listrik sebuah larutan elektrolit. Jadi semakin banyak jumlah ion, maka kekuatan daya hantar listriknya semakin kuat atau semakin besar. Perlu diingat ya, patokannya adalah jumlah ionnya. Nah, dapat perhatikan pada larutan elektrolit kuat, kita sudah tahu bahwa larutan elektrolit kuat itu terionisasi sempurna, sehingga semua zat-zat yang terlarut itu membentuk ion semuanya. Jadi jumlah ionnya akan banyak. Karena jumlah ionnya banyak, maka dapat menjadi penghantar listrik yang baik atau kuat. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, pada larutan elektrolit lemah, karena kita sudah tahu bahwa larutan elektrolit lemah itu terionisasi sebagian, berarti ada yang terionisasi membentuk ion-ion bermuatan, ada juga yang terbentuk kembali membentuk molekul-molekul netral. Sehingga karena dalam larutan tersebut ada ion juga ada molekul netral, maka jumlah ion dalam larutan tersebut relatif sedikit, sehingga dapat menghantarkan listrik dengan kurang baik atau dengan lemah. Dan pada larutan non-elektrolit, pada larutan non-elektrolit ini tidak terjadi ionisasi, tidak mampu membentuk ion-ion. Di dalamnya hanya terdapat molekul-molekul netral. Maka larutan ini tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi yang jadi patokan harus diingat adalah ada tidaknya ion dan banyak tidaknya ion dalam larutan. Ini yang akan mempengaruhi kekuatan daya hantar listrik larutan elektrolit. Sekian pembahasan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.